Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di materi matematika barisan geometri untuk program sekolah penggerak. Masih ingat ya, kalian minggu kemarin belajar materi apa? Ya, kita belajar tentang barisan dan deret, tetapi untuk barisan deret aritmatika. Nah, untuk hari ini, apa yang kita pelajari? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, bisa mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri menggunakan kalimat sendiri. Kalau kemarin Anda sudah belajar tentang konsep barisan aritmatika di video sebelumnya, maka hari ini Anda akan mengenal apa itu barisan geometri dan cirinya. Sehingga di akhir pembelajaran Anda sudah mampu untuk mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, menemukan rumus dan menentukan suku ke N barisan geometri dengan kalimat sendiri. Yang ketiga, menemukan rumus dan menentukan jumlah N suku pertama dan menerapkannya untuk menentukan jumlah N suku pertama deret geometri dengan teliti. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menemukan rumus pada barisan dan deret aritmatika, hari ini kita fokus ke barisan dan deret geometri. Nah, saat ini kita akan bicara tentang barisan geometri. Kita akan mulai dengan eksplorasi. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu ayo eksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali, seperti pada gambar 2.4, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, kunci di sini adalah menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu tulislah jumlah bagian sama besar yang terbentuk pada tabel 2.2. Yuk, sudah disiapkan kertasnya? Kalau satu kertas kita lipat ya dengan lipatan secara simetri, maka kita akan mendapatkan 2 bagian yang sama besar. Lalu bagaimana setelah kita melipat tadi, kita lipat lagi. Berapa bagian yang sama besar yang terbentuk? Iya, sekarang kalian mendapatkan nilainya adalah ada 4 bagian. Sekarang dari 4 bagian tadi, kita tutup lagi, kita lipat lagi. Jadi ada 3 kali pelipatan. Sekarang Anda buka, maka ada berapakah banyak bagian sekarang yang terbentuk yang sama bagiannya? Berapa, Nana? Ya, kalian dapatkan dia ada 8 bagian. Sekarang satu kali lagi kita tekuk, kita lipat. Nah, sudah kalian dapatkan? Berapa bagian yang kalian dapatkan? Iya, kalian sekarang mendapatkan 16 bagian. Nah, kalau tadi kita sudah melipatnya secara vertikal, mari kita coba bagaimana kalau kita melipatnya dengan cara horizontal. Coba kalian lakukan, kalian praktekkan sendiri di rumah, kemudian kalian lihat apakah dia juga menghasilkan besaran yang sama, artinya jumlah bagian yang sama besarnya itu setiap kali melipat itu adalah sama. Coba kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kalau yang dari apa yang kita kerjakan tadi, kita temukan bahwa saat kita melipat menjadi pertama, nilainya adalah berapa? 2. Kemudian kita lipat lagi, maka menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita lipat lagi menjadi 8, begitu pula kita lipat lagi menjadi 16 dan seterusnya. Kalau semakin lama kita melipat, pasti juga akan semakin banyak bagian yang sama besar tadi. Apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Kemarin barisan apa? Dia harus memiliki pola. Anda lihat, apakah dia memiliki pola? Yang kedua, aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Kira-kira apa? Kalau aritmatika kemarin adalah suku pertama ditambah dengan selisihnya atau bedanya ya, menghasilkan suku yang berikutnya. Kalau yang sekarang bagaimana menurut kalian? Di sini ada aturan perkalian. Apakah seperti itu? Coba kita lihat. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. 4 kalikan 2, karena kita lipat menjadi 2 bagian ya, maka 4 kali 2 adalah 8. 8 kali 2 hasilnya adalah 16 dan seterusnya. Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Coba kita lihat. 2 supaya jadi 4, maka dia dikalikan 2. Kemudian 4 ini juga dikalikan 2, 8 ini juga dikalikan 2. Ada perkalian 2.
Artinya ada perbandingan. Jadi kalau kita bicara rasio, kita bicara perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Betul? Nah, coba sekarang kalian perhatikan barisan ini. Di sini 2, 4, 8, 16. Sekarang kita mau mencoba untuk mencari perbandingan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, tentunya yang berdekatan. Kita cari perbandingan dari U2 dibagi U1. Maka ini akan sama dengan 4 dibagi 2. Kita tahu nilainya adalah betul 2. Bagaimana dengan U3 dengan U2 yang berdekatan ya? 8 dibagi dengan 4. Ternyata hasilnya juga 2. Kemudian U4 dibagi U3 berarti 16 dibagi 8. Nilainya juga 2. Jadi ketika ada pertanyaan apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya iya. Sehingga kita dapatkan bahwa suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, maka dia disebut dengan geometri. Artinya rasio ini adalah perbandingan, jadi antara suku yang satu dengan suku yang berikutnya dengan yang berdekatan ya, memiliki rasio yang sama, pastilah dia suatu barisan geometri. Kalau aritmatika kemarin adalah memiliki beda atau memiliki selisih. Kalau ini adalah memiliki rasio atau perbandingan. Rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan R seperti yang telah diuraikan di atas. Maka untuk mencari rasio dapat dicari dengan membagi dua suku yang berurutan. Kalau ini tadi ada U2 dikurangi U1, ada U3 dibagi, kok dikurangi sih? U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 dan U4 dibagi U3. Berarti misalkan Budian punya U8, maka nanti pembaginya adalah iya U7. Ini akan sama dengan ketika Budian punya U12, maka pembaginya adalah U11. Ini adalah nilai R. Lalu bagaimana jika banyak sukunya itu ada di sampai ke N? Maka kita bisa mencari nilainya adalah dengan UN dibagi UN berarti dikurangi 1. Ini adalah rumus dari rasio. Jadi kalau beda kemarin adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1. Kalau rasio suku ke N dibagi suku ke N-1. Sudah tahu perbedaan untuk rasio dan beda ya. Nah, sekarang kita lanjutkan eksplorasi kita yang kedua. Masih ingat dengan si bakteri? Kita sudah belajar bakteri ini mulai dari awal kita belajar eksponen. Hari ini kita bertemu lagi di materi barisan geometri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian seperti gambar 2.5. Ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri. Masih ingat ya? Sama seperti pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu tentang eksponen. Oke, mari kita analisis, kita identifikasi dari permasalahan yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di situ, suku pertama pada permasalahan di atas adalah kita tahu jumlah awal dari bakteri itu sejumlah ada 2 bakteri saja. Dan tiap 2 jam membelah menjadi 3, artinya rasio dari suku pertama dengan suku kedua barisan itu adalah 3, ya kan? Karena ada rasionya, dia mampu membelah menjadi 3 setelah satu fase terjadi. Kalau ditanyakan dalam 20 jam, maka terjadi pembelahan sebanyak berapa? Karena pembelahan itu setiap 2 jam, maka 20 jam dibagi 2 kita tahu ada 10 kali. Berarti kita tahu U ini nanti U barisan sampai barisan ke 10 ya, sampai UN atau U ke 10. Sekarang mari kita lihat. Jika U ini menyatakan suku, maka U1 ini adalah awal mula sebelum terjadi pembelahan. Maka U1-nya adalah 2. Kita tahu nilainya adalah 2. Kemudian dari 2 ini masuk 2 jam pertama, berarti masuk fase pertama, maka dia akan membelah menjadi 3. Satu bakteri menjadi 3. Karena ada 2 bakteri maka akan menjadi 2 kali 3. 2 dikali 3 sebanyak 1 kali. Sehingga kita bisa menuliskan 2 kali 3 pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis sebenarnya satunya ya. Jumlahnya berapa ini? Berapa hasilnya? Ada 6.
Nah, ini barisan kedua. Sekarang barisan ketiga. Berarti dari 6 tadi akan membelah lagi sebanyak berapa? Satu selnya menjadi 3. Maka 2 kali 3 dikalikan 3. Sehingga 2 dikali 3 sebanyak 2 kali. Atau bisa kita tuliskan 2 kali 3 dipangkatkan 2. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 12. Betul? Bukan, 18. Ya. U keempat sama dengan, berarti dari 18 ini membelah lagi satu bakteri menjadi 3. Maka kita dapatkan 2 kali 3 kali 3 dikalikan lagi menjadi 3. Sehingga kalau begitu di suku keempat ini 2 dikalikan 3 sebanyak 3 kali. Atau kita bisa menuliskan 2 kali 3 pangkat 3. Suku kelima maka 2. Ini berapa tadi hasilnya? Ya, 18 dikalikan 2 berarti ada 36. Sekarang yang suku kelima berarti 2 dikalikan 3 kali 3 kali 3 dikalikan 3. Maka 2 ini dikalikan 3 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya 2 kali 3 pangkat 4. Nilainya berapa ini? 72. Dan seterusnya sampai kita dapatkan suku ke-10. Nah, perhatikan. Kalau suku 1, 2. Suku kedua itu 2 kali 3 pangkat 1. Suku ketiga itu 2 kali 3 pangkat 2. Suku keempat itu adalah 2 kali 3 pangkat 3. Suku kelima itu 2 kali 3 pangkat 4. Kalau begitu, misalkan tanpa kita jabarkan satu persatu, kalau yang ditanya dalam 20 jam berarti masuk ke suku ke-10, ya kan? Maka U10 sama dengan 2 dikali 3 sebanyak kira-kira berapa? Kalau 5 tadi sebanyak 4 kali, maka kalau 10 sampai atau sebanyak ya 9 kali. Sehingga kita bisa menghitung nilainya adalah U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9. Nah, U ini menyatakan suku ke N. Ya, kemudian 2 ini adalah suku awalnya atau bilangan mula-mulanya ya. Kemudian 3 menyatakan rasio dan 9 diperoleh dari mana? Dari N dikurangi 1. Kalau begitu, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa kalau kita mau menentukan U ke N, ya, suku ke N, baik itu suku ke-10, mau mencari suku ke-12, mau mencari suku ke-50, bahkan mencari suku ke-1000 pun, kita dapat menggunakan rumus apa? Ini. Berarti yang pertama ini suku pertama, berarti UN sama dengan suku pertama, berarti kita bisa tuliskan U1 atau kita kenal dengan istilah A ya. Suku pertama itu adalah A, dikalikan 3 ini adalah rasionya, dipangkatkan bagaimana dengan suku di sini hubungannya? Iya, dia berkurang 1. Nah, kita sudah dapatkan rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, kalau tadi kita sudah tahu rumusnya, apa sih tadi rumusnya? Ayo coba kita ingat-ingat lagi ya. Kalau mau mencari rasio, itu berarti suku ke N dikurangi suku ke N min 1. Kalau mau mencari suku ke N, rumusnya adalah A dikalikan rasio dipangkatkan N min 1. Sudah, ini yang kita dapatkan. Sekarang kita mau mencoba menyelesaikan suatu persoalan ya. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4. Suku keempatnya adalah 108. Yang ditanyakan adalah tentukan rasio dari barisan. Berarti yang ditanyakan R-nya ya. Oke, mari kita coba. Yang pertama yang diketahui adalah U pertama itu adalah 4. Kemudian U keempat nilainya adalah 108. U pertama ini kita kenal dengan istilah apa? Iya, nilainya adalah A, gitu ya. Kemudian kalau kita mau mencari U keempat berarti nilainya adalah, berarti kalau N-nya 4, kita bisa mendapatkan A kali R pangkat 4 dikurangi 1, 3. Nah, dengan demikian jika kita mau mencari rasionya, kita bisa memanfaatkan kalau R itu kan berarti UN dibagi UN-1. Kalau
ketahui U4, berarti mencari R itu kan U4 dibagi U3. Karena U3 di sini kita tidak dapatkan, lalu bagaimana caranya? Kita gunakan apa yang diketahui dari soal. U keempat itu adalah A kali R pangkat 3. Karena U4-nya sendiri adalah 108, A-nya mula-mulanya 4 dan R-nya itu adalah dicari pangkat 3, maka kita dapatkan R pangkat 3 sama-sama ya. Ruas kiri dibagi 4, ruas kanan dibagi 4, maka nilainya adalah 27. Sehingga berapa nilai R? Jangan menjawab 9. Ya, bukan 9. Kenapa? Karena R dipangkatkan 3, hasilnya 27, bukan R dikali 3. Kalau mencari R berarti bagaimana? Berapa dipangkatkan 3, hasilnya 27. Jawaban kalian adalah, ya, jawabannya adalah 3. Sehingga dari soal ini diperolehlah nilainya, rasionya sama dengan 3. Udah ya? Nah, coba soal yang kedua. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Artinya, tiap tali tidak memiliki panjang yang sama. Betul ya, karena geometri tadi ada rasio. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Anda bisa membayangkan ini kalau tidak dimasukkan ke dalam barisan geometri. Jadi, kalau seutas tali tadi dibagi menjadi 5 bagian, misalkan kita punya U1, kita punya U2, kita punya U3, kita punya U4, kita punya U5. Tentunya urutan ini berdasarkan urutan barisan geometri, yaitu yang memiliki rasio. Betul ya? Kemudian dikatakan dia paling pendek, berarti paling pendek itu yang awal itu adalah 16 cm, U2 tidak tahu, U3 tidak tahu, U4 tidak tahu, tapi paling panjangnya adalah 81. Yang ditanyakan berapakah untuk U3 atau potongan ketiga. Ini potongan ketiganya ya, berarti suku ketiganya yang ditanyakan. Bagaimana kita mengerjakan ini? Sama seperti yang tadi. Kita tahu rumus dari UN adalah A kali R pangkat N-1. Sehingga kita tahu kalau yang diketahui adalah pertama U1-nya itu adalah nilai A, kan U5 adalah 81, berarti U kelima itu adalah A dikalikan R pangkat 5 kurangi 1, yaitu 4. Sehingga bisa dituliskan 81 itu adalah A itu suku pertama, berarti nilainya adalah 16, dikalikan rasio pangkat 4. Nah, sehingga kita peroleh di sini nilai R sama dengan berapa? R pangkat 4 sama dengan 81 dibagi 16. Nah, ternyata 81 jika dibagi dengan 16 itu tidak habis atau menghasilkan bukan bilangan bulat. Lalu bagaimana? Nah, karena ini R pangkat 4, mari kita coba. Kira-kira 81 itu berapa dipangkatkan 4 ya? Tahukah Anda? Nilainya berapa? Iya, nilainya adalah 3 dipangkatkan 4. Lalu 16 itu berapa pangkat 4? Berapa nilainya? Betul, nilainya adalah 2. Nah, karena di sini ada R pangkat 4, di sini semuanya juga pangkat 4, maka bisa kita pangkatkan keduanya dengan 1/4. Baik di barisan di pertama, jadi ya, ini kita sama-sama pangkatkan dengan 1/4, yang ini juga dipangkatkan dengan 1/4, sehingga diperolehlah nilai R sama dengan 3/2, sehingga kita tahu rasionya adalah 3/2. Apakah selesai pekerjaan kita? Tidak, karena yang ditanyakan adalah tali pada potongan ketiga, berarti sebenarnya ditanyakan adalah U ketiga. Mari cari U3 dengan rumus UN. UN tadi rumusnya adalah AR pangkat N-1, sehingga U3 adalah A dikalikan R pangkat 3 kurangi 1 pangkat 2. Berapa tadi nilai A-nya? Nilainya adalah 16. Berapa R-nya? R-nya adalah 3/2 pangkat 2. Sehingga dari sini kita dapatkan 16
dikalikan 9/4. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah ini ya, saya ganti warna, 4 dibagi ini nilainya 4, maka nilainya adalah 36. Sehingga diperolehlah panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar apa itu barisan aritmetika dan hari ini tadi juga Anda sudah tahu apa itu barisan geometri, tentunya Anda sudah bisa mengetahui perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Yang kedua, menurut kalian, bagaimana kalian mengetahui suatu barisan itu merupakan barisan aritmetika atau barisan geometri? Silakan dijawab sesuai dengan kalimat kalian sendiri dan dengan pemahaman yang telah kalian peroleh sebelumnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang barisan, kita lanjut lagi melangkah ke berikutnya, yaitu tentang deret. Nah, masih ingat ya kalian apa itu deret? Kemarin kita bicara tentang deret aritmatika. Deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan. Berarti kalau kita bicara deret geometri, barisan yang di sini suku yang dijumlahkan adalah suku dari barisan geometri. Yuk, sekarang mari kita mengeksplorasi. Di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Berikut data yang dihimpun dari gugus COVID-19 di kota tersebut. Jumlah pasien yang terinfeksi COVID dalam waktu 5 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai di bulan Mei, kita peroleh bahwa jumlah pasien yang pertama bulan Januari 4, Februari ada 12, Maret ada 36, April 108, dan Mei 324. Sekarang coba dijawab, apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan? Mari kita lihat, dari 4, 12, 36, 108, dan 324. Apakah itu barisan? Yang kedua, berapa beda atau rasio dari barisan di atas? Menurut kalian, apakah dia memiliki beda atau memiliki rasio? Sudah dapatkan? Apa menurut kalian? Iya, ini memiliki rasio. Kira-kira rasionya berapa ya? Kita cari bagaimana caranya. Kita bisa bagikan dari suku kedua dibagi suku pertama. 12 dibagi 4, 3. 36 dibagi 12, 3. 108 dibagi 36, 3. 324 dibagi 108, 3. Maka dia memiliki rasio yang sama sebesar 3. Terdiri dari berapa suku barisan? Terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Nah, ada berapa kalau dari Januari sampai Mei? Ya, ada 5 suku. Nah, kali ini kita akan coba menemukan kembali rumus jumlah deret geometri dari permasalahan atau data yang sudah diberikan di awal tadi. Dikatakan pada bulan pertama atau Januari 2020 itu kita anggap sebagai A, ada pasien yang terinfeksi ada 4 orang. Kemudian pada bulan Februari, berarti ini suku keduanya, itu 12. Maret berarti suku ketiga, April suku keempat, dan terakhir Mei suku kelima dari data ya. Maka kalau ditanyakan jumlah pasien 2 bulan pertama, artinya bulan Januari sampai Februari, ada 4 tambah 12, berarti ada 16. Sekarang mari kita coba hubungkan dengan suku-suku berikutnya. Suku berikutnya diperoleh 36, dikurangi suku pertamanya 4, kalau dibagi dengan rasio dikurangi 1, ternyata hasilnya adalah berapa? 32 dibagi 2, hasilnya sama-sama 16. Maka diambil kesimpulan awal bahwa S2 itu adalah U3 dikurangi U1 per R-1. Apakah rumus ini berlaku untuk semuanya? Maka dibuktikan pada deret ketiga. Jumlah pasien 3 bulan pertama, artinya dari bulan Januari, Februari, dan Maret. 4 ditambah 12 ditambah 36. Maka jumlah pasiennya ada 52. Nah, kita coba hubungkan lagi dengan suku yang diketahui. Jadi kalau ini tadi yang ditanyakan adalah 3 bulan pertama, berarti pada bulan Maret, maka kita lihat jumlah pada bulan April, yaitu 108 dikurangi awalnya 4, dibagi rasionya 3 dikurangi 1.
Maka 108 dibagi 4 nilainya 104, dibagi 2 nilainya 52. Maka kalau begitu 104 itu adalah suku keempat dikurangi U1 per R-1. Berlaku pada deret ketiga atau deret atau jumlah 3 suku pertama. Sekarang bagaimana kalau S4? Apakah ini juga masih berlaku? Kita lihat, jumlah pasien 4 bulan pertama berarti mulai Januari, Februari, Maret sampai dengan April. Kita peroleh nilainya adalah 4 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 108. Maka nilainya adalah ya 160. Coba kita hubungkan lagi. Kalau sekarang April yang dicari, maka kita pakai data bulan Mei. Berarti suku kelima 324 dikurangi 4 dibagi 3 min 1. Hasilnya adalah 320 dibagi 2. Berarti 160. Dengan begitu, jumlah 4 suku pertama bisa kita peroleh dengan U kelima dikurangi suku pertama dibagi R min 1. Nah, karena di S2 berlaku, di S3 juga berlaku sama, di S4 juga memiliki pola yang sama, maka dapat kita tarik kesimpulan apa? Sekarang mari kita langsung saja ke praktis atau kita mencoba. Ya, kita prakteknya. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Pada bulan Januari ada sebanyak 120 unit. Pada bulan April hasil mencapai 3.240 unit. Berapa total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Berarti kalau begitu yang ditanyakan apa? Mari kita identifikasi ya. Dikatakan dia meningkat secara atau membentuk barisan geometri. Maka ada rasio di situ. Dikatakan pada bulan Januari berarti di awal tahun, berarti U pertama atau U1 atau A-nya ada 120 unit. Kemudian pada bulan April berarti kalau Januari itu 1, Februari 2, Maret 3, April berarti yang keempat. Maka suku keempatnya itu katanya 3.240 unit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa total hasil. Berarti pada bulan Mei. Nah, N ke berapa bulan Mei? N ke 5. Apakah yang ditanyakan U5? Tentu tidak. Yang ditanyakan adalah total. Maka yang ditanyakan adalah S ke 5-nya itu berapa. Yuk kita lihat. Untuk mencari ini tentunya kita lihat dulu rumus S5. S5 tadi adalah katanya A dikalikan R pangkat N-1 per R-1 atau A kali 1 min R pangkat N per R-1. Yang mana? Apakah yang R-nya lebih besar dari 1 atau R yang kurang dari 1? Mari kita lihat. Karena dia terjadi peningkatan, maka otomatis dia lebih dari 1. Masih ingat ya materi eksponen pertumbuhan? Kalau dia terjadi peningkatan, maka pertumbuhan itu syaratnya basis harus lebih dari 1. Maka R-nya pasti lebih dari 1. Jadi R karena meningkat pasti lebih dari 1. Kalau R lebih dari 1, maka kita bisa gunakan rumus A kali R pangkat N. Berarti di sini N-nya adalah 5 dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, ini yang akan kita cari. A kita tahu, rasio tidak tahu. Bagaimana mencari rasio? Kita manfaatkan yang diketahui di awal bahwa U4-nya adalah 3.240. Mari kita hitung. Oke, karena tadi di soal tadi kita peroleh nilai I-nya adalah 120 unit, kemudian U keempat berarti produksi pada bulan keempat sebanyak 3.240. Tentunya kita mau mencari rasio. Rumus dari UN untuk barisan geometri UN itu adalah A dikalikan R pangkat N-1. Berarti kalau U4 adalah A kali R pangkat 4 kurangi 1, 3. Gitu ya. Oke, karena U4-nya adalah 3.240, berarti kita bisa tuliskan 3240 sama dengan 120 dikalikan dengan R pangkat 3.
Maka dengan membagi dua ruas dengan 120, kita dapatkan nilainya 27 sama dengan R pangkat 3. Karena R pangkat 3 hasilnya 27, kita peroleh nilai R, nilainya adalah, nilainya R-nya 3. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa jumlah produksi sampai bulan kelima totalnya. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U keempat ditambah U kelima, atau bisa kita tuliskan sebagai S5. S5 karena rasionya lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus apa? A kali R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Ya, karena ini N-nya adalah 5, maka bisa dituliskan adalah A kali R pangkat 5 dikurangi 1 dibagi R-nya tadi adalah 3 dikurangi 1. Dengan demikian S5 sama dengan 120 dikalikan 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2. 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Hasilnya 14.520 unit. Dengan demikian sampai bulan kelima jumlah produksi dari perusahaan tersebut adalah 14.520 unit. Oke, setelah Anda tadi sudah menyelesaikan bagaimana menemukan rumus suku pertama, kemudian jumlah deret. Nah, sekarang ada tantangannya. Suku pertama dan rasio dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 9 dan 3. Tentukan banyak suku jika diketahui jumlah deret bilangan tersebut adalah 9.837. Mari kita identifikasi. Dikatakan suku pertama, berarti A-nya nilainya adalah 9. Ya, kemudian rasionya adalah 3. Kemudian yang ditanyakan itu adalah banyak suku, berarti yang ditanyakan itu N-nya berapa, ya kan? Dimana dari soal diperoleh bahwa S ke N jumlah deret, berarti S ke N itu adalah 9.837. Dapatkah kalian mendapatkannya? Yuk kita cari satu-satu ya. Sn tadi rumusnya ada dua kemungkinan tergantung nilai rasio. Karena rasio di sini 3 berarti lebih besar dari 1, kita bisa menggunakan rumus A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Katanya nilainya 9.837. Mari kita masukkan ya, berarti 9 dikalikan 3 pangkat N dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1 berarti nilainya 2 sama dengan 9.837. Ya kan? Dengan mengalihkan kedua ruas, kita kalikan dengan 2, maka diperolehlah nilai berapa? 9 kali 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan berapa ini? 19.674. Nah, karena 9 kali 3 pangkat N-1 itu adalah 19.674, maka kalau mau mencari 3 pangkat N-1 kita bisa bagi kedua ruas dengan 9. Kita bagi, maka 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan berapa hasilnya? Iya, 2186. Nah, gini ya. Maka sekarang karena 3 pangkat N-1, maka kedua ruas kita jumlahkan, tambah dengan 1, maka 3N-1 tambah 1, 3N, maka ini kalau ditambah 1 menjadi 2187. Maka 3 pangkat N sama dengan 2187. Berapakah nilai N? Nilainya adalah betul, nilainya adalah 7. Jadi kalau yang ditanyakan berapa banyak suku, maka ada 7 suku, sehingga kalau dijumlahkan nilainya adalah 9.837. Oke, tantangan yang kedua. Diketahui deret geometri berikut ini ada 3/2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 12 sampai ditambah Y. Katanya jumlahnya adalah 762 dibagi 4. Yang ditanyakan berarti Y-nya berapa. Kalau begitu yang ditanyakan adalah UN-nya berapa. Jadi dari soal ini yang ditanya UN-nya itu loh berapa.
Mari kita identifikasi terlebih dahulu. Suku pertama atau A-nya adalah 3/2. Sedangkan rasionya bisa kita peroleh dengan suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Supaya tidak ketemu pecahan, kita pakai yang suku ketiga aja. Suku ketiganya adalah 6 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 2. Maka kita peroleh R2 berarti lebih dari 1. Oke. Sekarang kita disuruh mencari berapa UN, sementara yang diketahui adalah SN. Setuju ya? 762 itu adalah SN-nya, jumlah seluruhnya sampai U ke N. Jadi SN itu adalah U1 tambah U2 tambah sampai ke UN, yaitu si Y tadi, ya kan? Itu katanya nilainya 762/4. Sedangkan SN sendiri punya rumus, karena R lebih besar dari 1, kita bisa pakai rumus apa? A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 sama dengan 762/4. Kalau begitu tinggal masukkan saja nilai A dan nilai R-nya ke dalam rumus ini, maka diperoleh 3/2 dikalikan 2 pangkat N dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 762/4. Ya, sehingga 2 dikurangi 1 nilainya 1, maka nilainya akan 3/2 kali 2 pangkat N min 1 sama dengan 762 dibagi 4. Nah, dengan kita sama-sama kalikan kedua ruas dengan 4, diperoleh berapa? 3/2 dikalikan 4 nilainya 6 kali 2 pangkat N min 1 sama dengan 762. Dengan sama-sama membagi kedua ruas dengan 6, maka diperoleh nilai 2 pangkat N min 1 sama dengan 762 dibagi 6, ya nilainya adalah 127. Berarti 2 pangkat N sama dengan menjumlahkan kedua ruas kita jumlah, kita tambah dengan 1, tambah 1 tinggal 2 pangkat N, tambah 1 menjadi 128. Sehingga 2 pangkat berapa hasilnya 128? Jawaban kita adalah, ya betul, 7. Berarti kalau begitu apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah UN-nya atau nilai Y-nya. Kira-kira berapa nilai Y-nya? Dari apa yang kita sudah kerjakan sebelumnya, A-nya 3/2, rasionya 2, N-nya barusan kita temukan 7, maka mencari UN atau nilai U ke-7, ini ya, yang ditanyakan kan Y-nya tadi, berarti suku yang ke-7, suku yang terakhir, maka kita bisa menuliskan menjadi A kali R pangkat N-1, berarti 7 kurangi 1, 7 dikurangi 1, yaitu nilainya 6, sehingga U7 sama dengan A kali R pangkat 6. U7 sama dengan A-nya 3/2, R-nya 2 pangkat 6. Berarti 3/2 kali 64. Bisa kita dapatkan berapa nilainya? Iya, nilainya adalah 96. Mudah sekali, bukan? Selamat belajar. Selamat mempelajari materi ini lagi. Jika ada yang tidak dipahami atau masih ada kesulitan, boleh ditanyakan langsung kemudian ya. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.